siang Bapak dan Ibu semua. Untuk acara sosialisasi bisa segera kita mulai, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Setia Haji SPI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kramat, yang kami hormati Ibu Fathia SSI selaku narasumber, serta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Kramat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam selalu kita haturkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kramat kepada Bapak Setia Haji SPI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PPK SMP Negeri 2 Kramat, puji syukur kehadiran Ilahi Gusti Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah pada siang hari ini kita bersama-sama berada di rumah ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi program modul guru penggerak
Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya berbagai kesibukan bisa hadir bersama-sama di ruang ini. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bermakna dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya yaitu dalam peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan yang bermuara pada mutu pendidikan secara global untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pengertian daripada guru genap yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi akan menjadi pemimpin pembelajaran yang mana di era saat ini pembelajaran bukan hanya berpusat kepada siswa saja, itu barangkali metode lama, tetapi berpusat pada berbagai arah, dari siswa, antar siswa, dari satu kelompok ke kelompok lain, kemudian guru sebagai fasilitator dan sumber yang mana diharapkan muara dari guru penggerak ini sebagai pemimpin pembelajaran adalah pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang bermakna tentunya proses pembelajaran yang meninggalkan paradigma lama yang hanya mengandalkan mungkin metode ceramah, tetapi saat ini metode itu tentunya harus kita buang jauh-jauh. Tetapi kita gunakan di era digitalisasi ini tentunya dengan menggunakan IT yang ada, sehingga pembelajaran lebih bermakna kepada para siswa, dan tentunya harapannya bahwa anak-anak tertanam jiwa patriotisme, jiwa yang benar-benar memiliki ilmu pengetahuan dan juga menjadi insan Pancasila yang sebetulnya yang mana ilmu tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh organisasi penggerak yaitu adanya Tanoto Desa. Ini salah satu organisasi penggerak yang mana punya tujuan yaitu dalam dunia pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran, sehingga Bapak Ibu guru di sekolah kita yang merupakan mitra penggerak. Jadi tuntutannya belum sejauh pada sekolah yang sekolah penggerak, tetapi mendekati setidak-tidaknya Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan di Tanoto Desa ini dilaksanakan dalam kegiatan keseharian. Mohon bantuan Bapak Ibu sudah membuat PTK, saya tanda tangan. Kemudian saya tanda tangan best practice. Itu bukan hanya bentuk dokumen saja, dokumen yang hanya dokumen kemudian untuk kepentingan, tetapi implementasi dalam kesehariannya ditinggalkan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah membuat PTK, sudah membuat best practice, itu di dalamnya adalah termasuk guru penggerak. Artinya kalau Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan tersebut, niscaya pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik.
Selain organisasi penggerak, ada sekolah penggerak, ada mitra penggerak, dan juga ada guru penggerak. Tempo dulu barangkali era 2000 berapa 16 atau 15 yang waktu Mendikbudnya Pak Anies Baswedan ada program yang namanya guru mengajar, sehingga Bapak Ibu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang begitu lulus dari pendidikan kemudian diberi kesempatan untuk guru mengajar di daerah 3T. Apa ya Pak Rahman? 3T: terpencil, terjauh, tertinggal. Saudara kita ada banyak ikut ke Papua ya, atau ke Kalimantan. Ini program-program itu, dan ini disempurnakan menjadi program guru penggerak. Jadi sekali lagi, tujuan guru penggerak adalah agar tenaga pendidik yang ada di sekolah itu menjadi pemimpin pembelajaran yang rohnya yaitu tadi di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa sekarang di dalam kebijakan dari Mendikbudristek bahwa Merdeka Belajar itu di dalamnya ada, dalam proses pembelajaran ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Yaitu punya nilai mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Jadi yang dibimbing, diarahkan oleh guru. Kemudian elemen kuncinya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian yang kedua, belajar kritis, belajar yang bernalar lebih mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif berarti dengan menggunakan kata-kata, kuantitatif berarti dengan menggunakan angka, bisa persentase, bisa menggunakan yaitu angka-angka. Kemudian elemen kuncinya memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisis dan mengevaluasi, penanganan, referensi, pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Ini tentunya di dalam proses pembelajaran, yaitu mengandung komponen dari mandiri, bernalar kritis dan kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal dan bermakna, bermanfaat dan berdampak, menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Nah, cuma itu yang bergotong royong kritis tidak ada. Oh, tidak ada yang beneran-beneran. Kalau tidak ada ya cukup di itu. Jadi ciri ciri pelajar Pancasila. Langsung tayangkan itu saja Bu, nanti kelihatan. Ini ada 6 ciri, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah itu tadi. Kemudian langsung ke itu contoh yang videonya saja, yang animasi untuk pelajar Pancasila.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah pembentukan karakter yang harus kita bangun bersama seluruh komponen. Gotong royong, nyapu bareng, namanya gotong royong. Ini kebiasaan yang jelek, ini terus saja. Kencan bareng, bukan kencan bareng. Kalau saya menanamkan itu pedulian, si peduli baik, si orang orang pakor, tapi juga orang pandai saksi, orang pandai saksi, orang pandai peduli. Itu yang saya harapkan itu. Jadi sejauh mana kepedulian dari warga, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak punya beragama. Sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ini kan sambil mimpi orang-orang mimpi taat pada kewajiban. Kemudian di era Rasul belajar Pancasila, dia urbanisasi, beradaptasi tanpa melupakan budaya bangsa, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi agar menghargai dan mengerti budaya lain. Gotong royong, dosa tiara, yuk bareng-bareng membersihkan kaca, yuk bareng-bareng nyapu. Selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan, serta mau berbagi segala yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Pandiri, walaupun terdengar mudah, ternyata lebih. Salah satunya yaitu sadar atas kemampuan sendiri, bisa mengendalikan emosi dan tahu apa yang betul-betul mengolah informasi, menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Jadi dalam komunikasi tentunya handphone atau mungkin sarana komunikasi yang lain. Elemen yang terakhir adalah kreatif. Itulah 6 profil belajar Pancasila. Tugas kita bersama untuk bisa yaitu mewujudkan apa yang menjadi tadi 6 profil belajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini Bapak Ibu, dan mohon maaf itu sekilas tentang pembentukan karakter yang ada melalui profil pelajar Pancasila yang harus kita berikan kepada peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Kramat, sehingga harapannya tadi dari ke-6 itu bisa tercapai walaupun tidak seoptimal mungkin. Kita bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Insya Allah kalau semuanya saling seikotoyo untuk bisa mewujudkan hal tersebut, walaupun berbagai rintangan. Jalan Mairama, rintangan sudah pasti ini ada, tetapi lihatlah, jadi semuanya bisa diatasi
sendiri bisa diatasi bersama kelompok, bisa diatasi bersama yaitu komunitas. Nah, jadi kelompok, komunitas maupun bisa diatasi sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi harapan saya apa yang tadi saya tanyakan itu bisa menjadi pengetahuan Bapak Ibu semuanya, walaupun Bapak Ibu juga sudah mengetahui, tetapi kewajiban saya untuk mengingatkan kembali dan mohon bantuan untuk kinerja. Ini masih baru ada 16 atau 17, walaupun masih ada 1-2 yang hanya mengisi profilnya saja tetapi belum mengisi. Jadi mohon untuk bisa ditindaklanjuti dan tolong kalimat dan itunya dicermati Bapak Ibu. Kadang ada yang kalimatnya lugas, kadang ada yang kalimatnya mungkin ada yang kalimatnya menyusun program tapi di sini melaksanakan, berarti kan tidak tidak sinkron antara di depan dengan di belakang. Kemudian kalau saya amati menyusun perangkat pembelajaran 120 menit, mengevaluasi, membuat soal ulangan harian, berarti dulu setelah gawe dikumpul tak pendiri kumpul. Saya kan ngerti. Walaupun mungkin konten lewat itu Pak Tarjuki, tetapi kan harus ada bentuk ininya, apa print outnya. Nah, monggo masih saya tunggu tagihan ya, tak tulis kok tak dalam sisi gitu. Tagihannya begitu di. Kalau panjenengan melaksanakan ulangan harian 2 atau 3 kali, ya gawe 2-3 kali. Mungkin mipil siji dulu kayak buat kiro, mipil siji komplit atau gimana. Dong anak monitoring baik dari pengawas maupun mungkin dari MPMP atau mungkin jalan panggilnya perlu akreditasi tahun 2026 merdeka tidak begitu, tapi ini kan akreditasi sekolah yang harus dibuat. Kemudian saya mohon satu lagi di sela-sela kesibukan panjenengan saya minta membuat, dulu sudah ada, kalau dulu punya file tinggal dibuka print lagi, yaitu pada saat BIMTEK itu dulu sudah pernah ada di ruangan ini, yaitu soal hot cukup 1 atau 2 tiap mapel, maksudnya tiap guru mapel satu-satu. Nah, cukup 1 itu juga menjadi apakah Bapak Ibu guru sudah terbiasa membuat soal hot, contohnya sudah ada Pak, matematika soal hot dibang soal MGP matematika tinggal cukup tok nyuplik, ada ya Pak Gus? Ada, tinggal nyuplik saja cici belum Gus begitu. Nah, mungkin yang lain di MGP sudah seperti ambil saja, saya tunggu ini, saya tunggu di samping ulangan harian itu. Kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan berkaitan dengan surat edaran dari Dinas Dikbud Kabupaten Tegal nomor 800/04/05/805 tentang penipuan yang sedang berkembang yang mengatasnamakan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Untuk Bapak Ibu cermati, dibaca agar tidak Bapak Ibu tidak salah pengertian. Jadi kemarin sudah, hari ini tadi saya nge-share lagi karena ada surat lagi, saya share lagi. Saya kira itu saja, mudah-mudahan jam 12 sampung logis kemplang itu. Logis kemplang. Saya tadi dengan gumur ada bisa itu snack enggak? Kalau tidak mengundang sumber dari luar tidak bisa, bahwa ya sudah wis. Mohon maaf. Jadi lapis kemplang dan belum jam 12, mudah-mudahan jam 12 sudah selesai harapan kami, dan dengan harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak, yaitu paparan materi. Dan untuk sesi tanya jawab sendiri, apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, nanti akan dibuka di akhir paparan nih, Bapak dan Ibu. Untuk itu kepada narasumber kita, Ibu Fathia SSI, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kramat, kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kramat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka langsung pada kegiatan sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak. Berikutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir pada kegiatan ini. Untuk sebelum saya lanjutkan ke memaparkan materi, ada beberapa yang perlu saya sedikit luruskan. Ketika Bapak Ibu guru menyebut saya sebagai guru penggerak, terus terang saya belum disebut sebagai guru penggerak. Kata Kemdikbudristek, saya masih disebut sebagai calon guru penggerak. Akan disebut sebagai guru penggerak jika saya sudah lulus sampai 9 bulan. Insya Allah jika lulus bulan Agustus 2022, baru saya bisa disebut atau dinamakan sebagai guru penggerak. Saat ini saya masih disebut sebagai calon guru penggerak karena proses pendidikannya selama 9 bulan dan dilaksanakan. Sedikit bercerita tentang bagaimana sih program pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani. Kalau seleksi secara mandiri melalui SIM PKB, awal-awal saya masih asal klik-klik gitu. Mungkin jari saya agak gatel gitu, kemudian mencoba gitu, ternyata berlanjut gitu. Kemudian untuk pendidikan ini, konsep pendidikan yang diadakan oleh Kemdikbudristek pada program pendidikan guru penggerak itu menganut merdeka belajar. Yang kita kenal mungkin merdeka itu bebas. Merdeka belajar yang dimaksud di program pendidikan guru penggerak itu merdeka dengan double R. Itu ada M-nya itu berasal dari kata mulai dari diri. Yang dimaksud dengan mulai dari diri itu sebelum kita mendapatkan materi, kita mulai dulu seberapa jauh pengetahuan kita. Kemudian setelah tahap mulai dari diri, ada tahap berikutnya yaitu eksplorasi mandiri dari materi yang kita pelajari. Kemudian setelah kita mengeksplorasi materi yang kita pelajari, kemudian kita berkolaborasi di ruang kolaborasi. Selama ini ruang kolaborasi yang kita jalani itu masih kolaborasi secara maya karena masa pandemi tidak bisa bertatap muka secara langsung, secara berkelompok. Kemudian setelah kita eksplorasi secara mandiri, kemudian ruang kolaborasi, selanjutnya apa yang sudah kita pelajari, kemudian kita refleksikan. R yang berikutnya itu ada 2. Yang pertama ruang kolaborasi, yang kedua itu refleksi. Setelah kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, kemudian D, kita mendemonstrasikan secara kontekstual apa yang sudah kita pelajari. Kemudian tahap berikutnya E-nya itu adalah elaborasi. Kemudian elaborasi ini bersama dengan instruktur tenaga praktisi yang sesuai dengan materinya. Kemudian yang terakhir koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu antara materi yang satu dengan materi sebelumnya itu ada keterkaitan apa antara materi satu dengan yang lainnya.
Yang terakhir itu adalah aksi nyata kita, aksi nyata calon guru penggerak setelah kita mempelajari modul. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata calon guru penggerak. Apa yang sudah dipelajari kemudian disampaikan kepada teman-teman di lingkungan terdekatnya, minimal dengan teman yang ada di sekolahnya. Itu konsep dari merdeka berasal dari kata tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian dari bulan Oktober sampai dengan Desember kami peserta baru belajar ada 3 modul pembelajaran, tapi sampai bulan Desember baru 1 modul, yaitu modul 1. Untuk modul 1 itu beranak pinak, ada 4 submodul. Modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul ketiga itu 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif di sekolah. Menurut saya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan modul 1.1 yaitu tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Next, berikutnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang sering kita lupa, menurut Ki Hajar Dewantoro sebenarnya itu pendidikan itu adalah kita menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya garis merah, saya cetak merah, menuntun. Dan diharapkan itu pendidikan itu kita menuntun. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu dalam proses menuntun kita diibaratkan sebagai seorang guru, diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kemudian siswa-siswa kita, peserta didik kita itu diibaratkan sebagai benih-benih. Sekolah itulah ladangnya. Ketika seorang guru, seorang petani itu menanam benih jagung, tidak mungkin jagung itu akan tumbuh menjadi padi. Kita hanya menuntunnya, kita hanya merawatnya. Kemudian bagaimana kualitas benih yang kita rawat, yang kita openi sebagai seorang guru itu. Anak-anak latar belakangnya itu bagaimana ketelatenan kita dalam menuntun mereka, dalam merawat mereka, inilah yang menjadi tugas kita. Kemudian masih sebelumnya di situ ada catatan merah, menuntun segala kekuatan kodrat. Di sini ada 3 jenis kodrat pada anak-anak, yaitu kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat keadaan. Maksudnya apa sih kodrat alam? Kodrat alam itu berhubungan dengan budaya lokal kita, kemudian kondisi alam kita, letak geografis kita. Yang jelas ketika kita mengajar, mendidik anak yang posisi anaknya itu berada pada lingkungan pantai dengan lingkungan pegunungan pastinya berbeda, budayanya pun berbeda, sehingga kita pun harus menyesuaikan bagaimana kita merawat mereka, bagaimana kita mendidiknya. Demikian pula kodrat zaman. Kita tidak bisa terlalu membandingkan ketika zaman saya sekolah kok kayak gini, kok kenapa anak sekarang kok jadi seperti ini. Zamannya sudah jauh berbeda. Kita sesuaikan dengan zamannya. Kemudian yang berikutnya kodrat keadaan. Yang jelas anak-anak dengan latar belakang perhatian dari keluarga yang cukup besar dengan anak-anak yang di jorglor di rumah pastinya akan berbeda dengan anak-anak yang dengan penuh perhatian di rumahnya. Next, berikutnya. Ini yang mungkin sering terjadi. Pendidikan itu hanya mengajar segala materi pelajaran yang ada pada anak-anak, kemudian
dengan tujuan mereka dapat nilai rapot yang tinggi sehingga menjadi juara kelas, sehingga dapat menghasilkan prestasi di banyak lomba. Kita hanya mengutamakan, kita hanya mengumpulkan aspek kognitif saja. Kita hanya menyampaikan pengetahuan saja tanpa kita menanamkan moral, budi pekerti, akhlak, serta yang lainnya. Next, berikutnya. Intisari dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal pasti Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, yaitu trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungkulodo, Hikmat Mangunkarso, dan Tutpuli Handayani. Apa sih Ingarso Sungkulodo? Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham sekali, bahwa kita diupayakan mampu memberikan tauladan yang baik, bagi para peserta didik. Kita sering mendengar pepatah burung kencing berdiri, murid kencing lari. Dengan tauladan yang baik ketika kita tanamkan kepada murid, mudah-mudahan yang dilihat murid itu segala yang baik-baik yang ada pada kita. Pastinya kita pun, saya pun masih punya banyak kekurangan, tapi dengan kita berusaha menampilkan apa yang baik, ketika kita awalnya terpaksa melakukan hal baik, mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan yang baik. Berawal dari terpaksa, mudah-mudahan jadi kebiasaan yang baik. Next, berikutnya. Kemudian Hikmat Mangunkarso sebagai seorang pendidik harus menciptakan ide dalam proses pembelajarannya. Maksudnya ketika kita menemukan, pastinya kita berada di kelas yang mengajarnya mungkin minimal 5 kelas atau 6 kelas, pasti punya perbedaan antara masing-masing kelas itu. Setelah sekian lama kita ketemu dengan anak, lama-lama kita akan kenal karakter masing-masing, ciri khas dari masing-masing kelas. Ciri khas masing-masing kelas itu yang kemudian kita ambil sisi positif dari masing-masing kelasnya, kita kembangkan. Kita juga tidak menutup mata adanya perkembangan zaman, manfaatkan teknologi untuk sebaik-baiknya untuk mengembangkan pendidikan. Next, berikutnya. Tutpuli Handayani, artinya sebagai seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberikan dorongan-dorongan positif. Motivasi yang kita berikan kepada anak menjadi upaya mereka untuk mengembangkan diri. Terkadang kita karena kurang dorongan yang kita berikan kepada siswa, kepada para peserta didik, anak-anak yang punya potensi tidak tereksplor. Karena kita mungkin kurang perhatian terhadap anak, kurang memberikan dorongan. Karakter anak-anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang sebenarnya itu di kelas mampu mengerjakan soal itu mampu, tapi karena karakternya pendiam, kita tidak menemukan potensinya, kita biarkan begitu saja. Akhirnya mereka tidak menyadari akan kemampuan yang dimilikinya. Ketika kita telaten, mudah-mudahan kita bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada anak-anak. Beberapa inspirasi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang lainnya adalah teori trikon. Teori trikon ini berasal dari kata continue, konsentris, dan convergent. Yang dimaksud dengan continue adalah pendidikan di Indonesia itu mestinya dilakukan secara terus-menerus. Ini sudah dijalankan meskipun masa pandemi, pemerintah berusaha menjalankan pendidikan secara daring itu sebisa mungkin gitu. Walaupun mungkin hasilnya tidak seoptimal saat pembelajaran tatap muka. Next, berikutnya. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Ketika zaman telah berkembang, kita tetap memegang nilai luhur budaya kita. Kemudian next, convergent. Next, Emma. Berikutnya, trikon yang ketiga yaitu konvergen, artinya dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia itu harus
mengusahakan agar setara dengan kualitas pendidikan maju yang ada di dunia. Yang jelas Indonesia berusaha biar tidak tertinggal. Banyak yang bisa kita ambil. Kita sering mendengar teori ATM. Kita bisa mengamati, bisa tidak meniru, kita bisa memodifikasi. Sebagai guru juga saya tidak perlu kita gengsi ketika melihat teman mengajarnya seperti ini, saya mau niru. Next berikutnya. Inspirasi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah humanisasi. Pendidikan itu harus menumbuhkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Next, antara daya cipta, daya rasa, dan daya karsa itu harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang disampingkan. Kita tidak hanya mengutamakan aspek kognitif saja, pengetahuannya saja, tetapi kita harus juga aspek keterampilan, kemudian rasa, itu juga perlu kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Pendidikan juga harus berwawasan global, harus relevan dengan garis kehidupan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, serta untuk mengangkat martabat bangsa. Ini untuk modul 1.1 yang saya pelajari. Untuk modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Secara garis besar, guru penggerak itu punya nilai mandiri, inovatif, kolaborasi, reflektif, dan berpihak pada murid. Kemudian modul 1.3 itu mengenai visi dari guru penggerak. Dalam mewujudkan visinya itu diharapkan guru itu kita lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, supaya kelemahan yang kita miliki itu menjadi hilang. Kita lebih fokus pada apa yang kita miliki, hal positif yang kita miliki. Sekolah pasti punya nilai positif, kelas pasti punya nilai positif. Yang kita miliki nilai positif itu yang kita kembangkan supaya nilai negatif, kekurangan itu menjadi lebih minimalis. Syukur-syukur bisa hilang. Minimal ketika kita punya kemauan, itu sudah menjadi kekuatan utama seorang. Ketika sudah punya kemauan, itu sudah menjadi nilai positif yang lebih daripada gak apa-apa lah, gak usah gitu. Langsung ke modul ke 1.4 ya Bapak Ibu. Saya terlalu berani itu minumnya, tidak ada temannya. Apa tadi Bapak Ibu? Pada modul 1.4 ini, saat berada di ruang kolaborasi, muncul perbedaan pendapat yang sering terjadi perbedaan pendapat antar satu kelompok dengan kelompok lain pun. Kemudian nanti muncul perbedaan pendapat, ketemu titik temunya. Pada modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Diharapkan setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita dapat melakukan pembiasaan budaya positif dalam menentukan profil belajar Pancasila. Teman-teman tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan secara rinci 6 profil belajar Pancasila, dari mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Next. Budaya positif di sekolah. Bagaimana kita membangun budaya positif? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Next. Kita sering mendengar istilah disiplin, kata-kata disiplin. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Tadi ada kata-kata motivasi intrinsik, ekstrinsik. Menurut Diana Gosen, ada 3 jenis motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dengan level terendah. Seseorang taat terhadap aturan hanya karena takut akan hukuman atau tidak nyaman. Level yang lebih tinggi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan untuk menghindari hukuman. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat kita mempelajari ini, ternyata penghargaan itu juga termasuk hukuman. Saya sempat ketika di proses ini saya sempat berdebat, berbeda pendapat. Kenapa kok penghargaan malah justru menjadi hukuman? Karena ketika kita memberikan penghargaan ada ketergantungan dari seseorang karena mengharapkan adanya penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain itu. Yang kita harapkan di sini adalah kita memiliki motivasi pada level tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya itu intrinsik, berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau bukan dari pihak luar. Next. Berikutnya pada modul 1.4 ini kami mempelajari tentang keyakinan kelas. Di sini setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu menciptakan dan menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, keyakinan yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Next. Apa sih pentingnya kita membentuk keyakinan kelas? Sementara di kelas biasa kita sudah ada peraturan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas itu bisa diawali dengan peraturan bersama dengan para siswa peserta didik. Yang membedakan dari peraturan kelas adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya ketika kita membuat aturan di kelas, siswa dilarang terlambat masuk kelas gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk keyakinan. Keyakinan kelasnya kita buat dalam bentuk kalimat positif. Komitmen, nilai yang kita tanamkan di situ adalah nilai komitmen dan nilai tanggung jawab yang kita tanamkan. Kemudian yang membedakan lagi adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kita berusaha menghilangkan kalimat negatif, mungkin dilarang atau mungkin jangan, tapi kita bentuk dalam kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Awal semester genap
Saya berusaha mempraktekkan di kelas yang saya ajar, walaupun tidak 100% berjalan. Ketika saya bersama dengan anak, ayo kita dari evaluasi merefleksikan dari pembelajaran pada semester ganjil, pada semester basal kemarin. Kita refleksi bersama dengan peserta didik, apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian kita buat bersama peraturan kelas. Setelah peraturan kelas itu dibuat, ada kesepakatan dan dibuatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi disusun secara sederhana. Ini istimewanya dari keyakinan kelas karena dari waktu ketika terjadi ketidakcocokan bisa kita tinjau kembali untuk disempurnakan. Next berikutnya. Menurut William Gibson, di sini ada 5 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ini termasuk kebutuhan survival. Kemudian kebutuhan untuk diterima berupa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang kelima kebutuhan untuk merasa senang. Ini pelan-pelan saya terapkan di siswa. Ketika saya menemukan siswa yang sedikit melanggar dengan aturan sekolah, yang saya temui itu beberapa hari sebelumnya itu ketika mendapati siswa yang sepatunya tidak sesuai aturan karena ada warna putihnya. Saya menemukan beberapa alasan. Ada yang saya menemukan siswa ketika saya tanya alasannya sedang dicuci. Ketika saya kembalikan lagi, nyucinya hari apa, liburnya hari apa, akhirnya ketemu sebenarnya hanya mereka-reka. Kemudian untuk next berikutnya aja biar langsung. Ketika kita menemukan kasus, misalnya ada seorang guru pimpinan itu bingung mendapati laporan dari teman-teman Andi yang mengeluhkan pula Andi yang sering mengambil pulpen temannya secara paksa. Kira-kira alasan Andi itu apa? Ketika alasan Andi memang tidak punya pulpen, berarti dia berusaha untuk bertahan hidup karena memang dia tidak punya. Kemudian ketika alasan Andi itu, saya senang kalau dipanggil pimpinan gitu, akhirnya bisa ngobrol bersama, bisa curhat. Berarti kebutuhan Andi itu adalah kasih sayang. Kemudian jika alasan Andi itu, saya senang kok ketika merasa dia mampu mengambil paksa teman lainnya itu tidak bisa berkutik gitu, berarti dia kebutuhannya adalah penguasaan. Ketika ternyata Andi sebenarnya punya pulpen banyak, tetapi kenapa mengambil punya orang lain? Bisa jadi karena dia mungkin punya pulpen yang lain, itu punya pulpen yang diinginkan, punya kebebasan dalam memilih. Kemudian ketika sebenarnya Andi itu senang ketika teman-temannya itu menjadi kesal atau apa, berarti kebutuhan Andi itu adalah kesenangan. Next berikutnya. Ini yang saya nggak enak ngomongnya. Saya mungkin ada 5 jenis posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Posisi ketiga sebagai teman. Posisi keempat sebagai monitor. Dan posisi tertinggi kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Next. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat untuk menekan siswa lebih dalam lagi. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Keramat sudah masuk sekolah ramah anak.
sudah sangat jarang sekali ada hukuman pada siswa. Yang saya tahu, kemarin ketika saya belajar itu ternyata hukuman dengan sanksi itu berbeda. Kalau hukuman itu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat, kalau sanksi itu bertanggung jawab atas perbuatan. Next. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sehingga murid kita itu menjadi tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah diri atau minder. Next. Posisi teman. Pada posisi ini seorang guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Positifnya berupa hubungan baik antara guru dan murid. Namun hal negatifnya adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan kecewa. Berikutnya, posisi pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan mengawasi murid dan bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang pemantau. Next, ini yang diharapkan sebagai seorang guru, kita diharapkan menjadi seorang manajer. Diharapkan guru itu mampu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita mengajak bicara pada peserta didik atas kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan. Kita ajak apakah siswa itu punya solusi, kemudian kita bersama-sama dengan peserta didik memberikan solusi. Syukur berasal dari siswa itu sendiri solusinya. Next. Ketika kita mendapati seorang siswa terlambat hadir di sekolah, apa yang akan kita katakan kepada akun saat ketika kita menanganinya? Ketika saya mempelajari budaya positif ini, betapa pentingnya kolaborasi antar semua komponen. Ketika kita membentuk budaya disiplin itu tidak murni tanggung jawab misalnya guru penggerak atau mungkin guru BK atau wali kelas, tetapi semua harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kembali ke konsep dasar kita bahwa kita itu menuntun. Kita akan menuntun siswa dengan kita berkolaborasi dengan semua aspek, semua komponen yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kita mampu menuntun mereka supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kira-kira ketika kita mendapati siswa yang sering terlambat, apa yang akan kita katakan pada mereka? Apakah kita akan menunjuk kamu sih terlambat terus misalnya, atau apa gitu? Atau mungkin kita berada pada posisi membuat orang merasa bersalah, atau pada posisi manakah kita? Apakah kita berada pada posisi penghukum, ataukah kita berada pada posisi membuat orang merasa bersalah, ataukah teman, ataukah kita berada pada posisi pemantau, ataukah sudah menjadi manajer? Mungkin di sini kita bukan berarti kita yang dimaksud ramah kemudian halus banget. Saya kira tidak harus dengan kalimat yang halus sekali gitu, enggak. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai guru dan kita menjadikan siswa itu sebagai mitra kita. Next, berikutnya terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Next. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita menyadari, misal kalimat yang bisa kita sampaikan ke siswa, berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita ketika menangani ini, kita mencari tahu sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Alasan mereka melanggar itu apa? Ada yang karena kesenangan, ada yang karena kebutuhan mereka itu memang untuk bertahan hidup, ada yang kebutuhan mereka itu karena penguasaan atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini bisa kita sampaikan keinginan apa yang dimiliki seorang siswa. Next, berikutnya. Saat kita mempraktekkan segitiga restitusi, kita tanamkan bahwa mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari situ kemudian setelah kesalahan yang dibuat itu, kita validasi dan cari solusi bersama. Ketika kemarin saya menemukan siswa-siswa yang melanggar, saya tanya alasannya kenapa memakai sepatu putih gitu. Kemudian pertama yang saya lakukan itu ketika menemukan anak, saya tanya, kamu sadar nggak kenapa saya panggil ke sini? Gitu. Kemudian mereka menyadari sendiri, ya Bu, karena sepatu saya itu ada putihnya. Terus kenapa? Aturannya bagaimana? Gitu. Akhirnya mereka bisa membuat solusi sendiri. Bu, saya sebenarnya di rumah ada sepatu hitam, tetapi bla 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 gitu. Besok insya Allah saya tidak akan memakai sepatu putih lagi dan seterusnya. Secara teoritis memang kelihatannya mudah gitu. Ternyata saya tergelitik ketika terakhir saya tidak mengambil sepatu anak itu. Saya hari Sabtu itu mengambil sepatu anak. Ketika saya tanya, sudah berhasil dilepas satu. Saya boleh curhat ya? Ketika saya kemudian ketemu anak, saya sudah dilepas satu. Saya kira mungkin nanti guru BK lebih paham. Akhirnya saya di situ menyerah. Ketika menemukan anak yang tidak berkenan sepatunya dilepas, saya alasannya apa Mas? Kamu kakinya normal apa enggak? Normal Bu, kenapa tidak mau dilepas gitu? Akhirnya saya balik lagi, ternyata ketika saya mengambil sepatu anak itu alasannya itu malu. Dari situ, oh iya, saya berarti sudah memisahkan anak itu dari komunitasnya, sudah mempermalukan anak itu. Dari situ saya berusaha komunikasi lebih baik lagi dengan anak-anak gitu. Ketika saya ternyata mengambil itu, saya bisa mempermalukan anak itu karena mereka tidak semua siswa itu siap mental ketika melakukan kesalahan. Mungkin bisa, nanti saya dikoreksi gitu, Bapak Ibu yang lebih senior lagi. Saya di sini masih belajar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada yang mau menanggapi, monggo silakan. Saya tutup dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak dan Ibu, sebelum mungkin acaranya ditutup masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan atau tanggapan mungkin bisa disampaikan. Berapa orang nih, Bapak? Oh, 1. Ya minimal 1 orang mungkin Bapak dan Ibu Kerso memberikan pertanyaan atau tanggapan atas tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Adia.
Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menanyakan sedikit mungkin, tapi juga berdasarkan pengalaman. Suatu saat saya langsung saja nih. Suatu saat saya menemukan suatu kelas, kemudian setiap hari itu ada anak yang selalu kehilangan entah pulpen, entah pokoknya alat tulis atau buku dan sebagainya. Kemudian saya pelajari kelas itu, kemudian langkah berikutnya saya mencari seperti apa ya, polisi yang detektif ya, beberapa anak yang saya tunjuk sebagai detektif ternyata menunjuk seseorang atau seorang anak. Kemudian saya pelajari juga ternyata sedikit barangkali saya pernah mengenal sifat yang bernama schizophrenia, yaitu mengambil barang entah itu suatu tadi seperti Bu Fatia mungkin menguraikan masalah Ibu Kinan yang menemukan anak yang begitu. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi anak yang mempunyai sifat schizophrenia itu? Ya meskipun suatu saat saya pernah istilahnya suatu saat saya tanggulangi dan saya istilahnya juga saya usahakan, tapi yang namanya sifat itu kan harus dalam proses lama dan kemudian mungkin bisa kolaborasi dengan seorang yang mempunyai ilmu psikologi. Kemudian tapi saya lemahnya di situ tidak bisa bekerja sama dengan seorang ahli yang psikologi. Cuma saya dulu waktu kuliah itu ada teori yang menghadapi itu. Cuma di sini saya ingin menanyakan untuk Bu Fatia, Nyunsewu, bagaimana cara menghadapi anak yang schizophrenia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun atas pertanyaannya dan tanggapannya. Sebagai manusia biasa dan kebetulan saya juga belum pernah menemukan mengalami kasus tersebut, tetapi karena kita berada di suatu lembaga, kemudian tadi yang disampaikan Bu Trini itu belum mampu menjalin kerjasama dengan psikolog, maka cara yang saran saya mungkin yang lebih efektif kita komunikasikan dengan sekolah yang menjadi jembatan kita untuk menghubungkan dengan psikolog. Mungkin begitu Bu, karena minimal untuk komunikasi dengan psikolog itu perlu finansial gitu, perlu ada sesuatu yang dikeluarkan. Kita komunikasikan dengan sekolah yang menjadi jembatan kita. Ngoten nggih? Ada barangkali ada yang mau membantu menjawab. Jadi mungkin ada anak yang kleptomani dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu, yang jelas kerja yang terprogram. Jadi ada program, ada kerja, kemudian kolaborasi, koordinasi, dan juga adanya kerjasama dengan pihak luar. Artinya apa? Kalau menjumpai anak-anak seperti itu, tentunya tidak dibiarkan, tetapi datar pendekatan, kolaborasi, kerjasama, termasuk dengan pihak orang tua dan psikiatri yang ada.
Ada sebuah cerita yang panjenengan sudah mungkin nonton, bahwa ada di suatu kelas ada anak yang mencuri jam tangan temannya pada saat setelah pelajaran olahraga. Jam tangannya ditaruh di laci, kemudian diambil oleh seseorang. Kemudian guru tersebut menanyakan setelah ada kehilangan, kemudian siapa yang mengambil jam tangan tersebut. Tentunya tidak ada yang mau menjawab. Kemudian kelihayan seorang guru tersebut semua memejamkan mata. Jadi dalam satu kelas itu memejamkan matanya semuanya, dan setelah diadakan penggeledahan bahasanya di setiap tas maupun laci siswa tersebut, ternyata di laci itulah terdapat jam tangan. Tapi kebijakan dan jiwa besar maupun penyelamatan anak itulah yang menjadi jiwa dari seorang guru tersebut. Setelah itu mengumumkan bahwa jam tangan itu telah ditemukan, ini akan dikembalikan, tetapi tidak mengomentari, tidak menuduh kepada anak tersebut. Dengan bijak, tentunya Pak gurunya bekerja sama kolaborasi dengan pihak lain, diadakan bimbingan, pembinaan, sadar, dan suatu ketika setelah usia lanjut ternyata anak tersebut jadi dokter, dan Pak gurunya itu pas karena usia lanjut periksa di dokter tersebut, dan di situ Pak dokternya yang dulu menjadi siswa yang pernah mengambil bahwa teringat bahwa saya Pak yang mengambil jam tangan tersebut, dan Bapaklah yang menyelamatkan saya bisa seperti ini. Ini mengandung makna yang cukup besar, artinya bijaknya itu, tapi pembinaan di belakangnya agar anak tidak seperti itu, dipanggil secara khusus. Itulah yang menjadi jiwa besar maupun pijakan yang barangkali patut ditiru. Jadi bukan ini yang ambil, tetapi diselamatkan anak tersebut. Kemudian pembinaan, bimbingan, didikan, tentunya dengan tadi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi intinya yaitu tadi didata, lakukan pembinaan, bimbingan, pendekatan, dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu Bapak Ibu, dan saya pernah mengalami ada teman yang kleptomani, akuntan di suatu sekolah, kleptomani, pokoknya apa sih anak meruk, disap begitu. Tapi dengan bijak teman-teman akhirnya untuk menyelamatkan masing-masing, yang mengamankan barang masing-masing, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengambil barang milik orang lain yang tanpa pamit. Saya kira itu secara umum untuk perhatian. Atur nuwun atas tambahan dari Pak Kepala Sekolah. Menurut saya sudah cukup Putri ini. Oke, atur nuwun. Oke, Bapak dan Ibu, mengingat waktunya sudah sangat terbatas, untuk acara sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak dengan paparan dari narasumber kita Ibu Pantian SSI, semoga materi yang telah disampaikan tadi membawa banyak manfaat untuk kita, khususnya sebagai seorang guru, Bapak Ibu, karena kaitannya adalah dengan cara kita yang tidak hanya tugas
tugasnya mengajar saja atau fokusnya kepada hal-hal yang berbau kognitif dari siswa, tetapi juga kita harus memperhatikan juga aspek psikologis dari siswa kita, atau dalam kata lainnya kita juga punya tugas mendidik Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya yang telah hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Saya tutup nih Bapak Ibu, cukup. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.